Shalom sahabatku, di pagi hari yang Tuhan anugerahkan ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, mari sejenak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan melalui doa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas nafas kehidupan dan fajar pagi yang baru Engkau anugerahkan. Sebelum kami melangkah ke dalam segala kesibukan dan aktivitas kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyinari hati kami, pikiran kami, agar kami siap menerima benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Ketika Tuhan Memberkati. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Zakaria 12 ayat 7-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu, Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Pagi ini, marilah kita belajar satu perkara. Amsal 10 ayat 22 berkata, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Jangan seorang pun bermegah bahwa karena saya sendirilah semua itu ada dan saya terima, atau saya memang pantas diberkati. Coba perhatikan bagaimana Tuhan bertindak dalam hidup Daud dan keluarganya. Sebelum Tuhan memberkati Daud, Tuhan terlebih dahulu memilih dan menetapkan berkat bagi kaum Yehuda. Zakaria 12 ayat 7 mengatakan, Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Jadi, sebelum Daud diberkati dan diangkat, kaum Yehuda terlebih dahulu diberkati Tuhan. Tuhan mengikat perjanjian dengan kaum Yehuda. Kemudian, Yerusalem yang ada di dalam wilayah kaum Yehuda. Bahkan pada waktu itu, Yerusalem adalah ibu kota kerajaan Yehuda. Kemudian Daud diberkati Tuhan. Tujuannya adalah supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Inilah sebuah kebenaran yang perlu dipegang oleh setiap anak-anak Tuhan. Bukan karena kita, tapi semua karena Tuhan. Bahkan, Tuhan sangat peduli untuk tidak seorang pun berbangga dan bermegah atas keberhasilan yang kita capai atau miliki. Pada zaman Gideon, Tuhan memangkas bahkan mengurangi jumlah orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk berperang melawan orang-orang Midian. Tujuannya adalah, Hakim-Hakim 7 ayat 2 berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku." Pagi ini, belajarlah agar kita selalu merendahkan diri dan tidak berbangga atas semua yang ada pada kita, sebab semuanya adalah dari Tuhan semata. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita hidupi dalam keseharian kita. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas teguran kasih-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa setiap keberhasilan dan berkat adalah anugerah-Mu semata. Ampunilah kami jika selama ini kami sering bermegah atas kekuatan kami sendiri, dan ajarlah kami untuk selalu merendahkan hati seperti kaum Yehuda dan Daud yang menyadari bahwa kemenangan berasal dari tangan-Mu. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam lindungan-Mu. Biarlah hidup kami hanya memuliakan nama-Mu dan bukan untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Amin.
Jesus love you and so do I.